Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana namanya kok hilang? Pakai apa istri? Ini bajak nih. Oh, ada juga. Halo, Mbak. Oke, ini teman-teman Biar semua lengkap lah kita ditemenin istri kan. iya mesti kayak gitu, couple ya, harus terus bersama gitu. Mas, ini barusan saya ngomong sama teman-teman bahwa saya pengen ngobrol Nah, sore, nemenin teman-teman yang lagi di jalan mungkin ya bisa dengerin audionya atau mungkin lagi buka puasa lah nanti puasa sunnah gitu. Mas, saya tuh kenal Mas udah ya, sejak lama ya. Bukan kenal ya, tahu mungkin tahu dulu sebelum Masya kenal Allah. tahu kan dari TV gitu, ya dari sinetron dan yang lain. Terus mulai kenal di kajian musyawarah, kita ngobrol banyak di situ juga belajar bareng. Nah, sebenarnya yang kita pengen kepo ya, pengen tahu, mungkin juga teman-teman juga pada kepo. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mas Dimas ini dengan Mbak Dini ini akhirnya memutuskan untuk hijrah meninggalkan dunia entertainment gitu? Apa motifnya sih Mas? Pengen tahu triggernya? Apa ya? Apa? Ayo sih, ayo. Istri Karena kali ya, pasti banyak istri ya. kalau follower Ana ini pasti banyak yang galau juga Mas. Perlu dikuatkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sahabat-sahabat ya Kang Dewa semua nih, Masya Allah. Kalau ditanya apa yang triggernya ya, Ya, sebetulnya nggak dadakan juga. Jadi memang sudah melalui proses yang cukup panjang. Tapi memang pasti ada triggernya yang memantapkan lah untuk lebih bisa dibilang belajarnya lebih pol kali ya. Kalau prosesnya sendiri kan juga di saat menikah merasa sekarang sudah punya istri menjadi imam kan pasti contohnya itu kan di suami ya, kita ngeri juga kalau kita nanti tidak bisa mengantarkan istri juga untuk masuk ke surganya Allah kan. Masya Jadi kita Allah. eh, otomatis kalau pengen dapat istri yang soleh kan suaminya juga harus nyontohin ya, yang baik dulu gitu kan, nggak semerta-merta kita kan harus dengan apa disuruh atau dengan ucapan, tapi kan dengan perilaku kita seperti itu sih. Tapi kalau polnya itu dibilang ninggalin dunia seni juga enggak sih sebetulnya, tapi memang kita lebih memilih. Ini pun kita kan mau syuting film insya Allah Ya, awal awal Agustus. Tapi memang kita memilih-milih yang kira-kira film-film yang insya Allah yang baik, yang tidak hanya menjadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan juga buat yang nonton gitu, seperti itu. Masya Allah. Ya, ini ada yang komen jomblo kepanasan ketika ngeliat kalian berdua, cuy. Oke, oke. Jadi setiap orang teman-teman punya trigger dalam hijrahnya ya sama lah. Kita juga sama-sama punya masa lalu, punya apa ingin keinginan untuk lebih baik. Nah, yang saya menarik adalah mungkin juga teman-teman tahu Mbak Dini sama Mas Dimas ini juga menjadi penggeraknya musyawarah gitu ya. Teman-teman ada kajian gitu, musyawarah akhirnya diadakan untuk teman-teman artis. Nah, yang saya penasaran adalah itu teh awalnya teh gimana musyawarah terbentuk tuh? Apakah ujug-ujug atau ada motif ngumpul yuk gitu atau gimana? Ceritain dong bentar. Ya awalnya sih ini ya, pengennya sih niatnya pada saat itu ini aja, apa, pengen gimana yuk kita kumpul-kumpul yang bermanfaat. Biasanya kita kan kalau pemain tuh ya, kalau teman-teman tuh ngumpulnya di saat dapat judul bareng gitu. Saya Hmm, waktu itu syuting sama Dude kan. Tapi kalau udah sinetronnya udah habis, ya udah kita bisa nggak ketemu lagi tuh untuk beberapa lama sambil kita dapat judul bareng lagi. Gitu. Nah, 2011 ya kita 2012 ya kita sempat yuk buat sesuatu yuk, kalau kita cuma kumpul-kumpul kayaknya ya di kafe atau ke mall, kayaknya semua orang kan punya kebutuhan yang apa ya lebih urgent kali ya di keluarganya. Tapi kalau kita kumpul-kumpulnya untuk belajar, kita bukan hanya dapat kumpul-kumpul, insya Allah kita pulang dari situ dapat ilmunya juga gitu. Nah awalnya gitu 2012 kita buatnya dulu ya dari rumah ke rumah, dari rumah teman-teman yang paling datang cuma 6-8 orang. Sampai hmm. 3-4 tahun terakhir ini kita punya ide yuk kita buat mungkin di tempat yang lebih netral, tidak di rumah. Kalau di rumah kan mungkin untuk orang-orang yang belum begitu akrab sama si tuan rumah kan agak sungkan ya untuk datang. Ya, Kalau kita buat di tempat netral gimana? Nah ternyata di saat kita buat di tempat netral yang bukan di rumah, ternyata
banyak sekali sebetulnya teman-teman yang sama niat sama kita tuh butuh belajar, butuh pengen ngaji juga gitu sambil silaturahim sama teman-teman yang pernah satu judul atau satu kerjaan bareng di dunia musik atau gimana gitu. Itu sih Iya, sebetulnya Kang. iya, iya. Ya, dan akhirnya Ngalir apa gitu namanya? aja tidak direncanakan. Ngalir ya. Masya Allah. Ya, Mm-mm. kebaikan ditunjukin langsung sama Allah ya. Nah, juga kan saya tuh ibaratnya pertama kali kita kenal tuh kan memang di kajian ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Ketika waktu itu Teguh Wisnu gitu kan, Mas Wisnu dan juga teman-teman itu ngajak ya, ada teman-teman di sana mungkin videografernya yang mungkin ngikutin saya, ayo Kang ikut dan segala macam. Akhirnya saya masuk ke dalam, terus juga dengerin Ustadz Adi waktu itu, dan akhirnya bisa ketemu sama teman-teman. Nah, dalam kondisi kayak gini Mas, COVID ya gitu, itu apa aja aktivitasnya sekarang kalau boleh tahu? Masnya sendiri maupun di kegiatan lainnya deh, di kajian ataupun yang lain-lain. Ya, kalau di musyawarah sendiri ya karena kita apa ya tidak hanya kajian ya, tapi memang di musyawarah kita juga suka buat kegiatan, banyak kegiatan sosial lah yang kita lakukan bersama, atau memang sebelum COVID kita sering juga untuk jalan-jalan teman-teman bareng-bareng ke silaturahim ke tempat wisata-wisata yang tinggal di luar kota. Jadi kita memang udah sering berkumpul bersama. Memang awalnya kumpul-kumpul di kajian ya. Jadi setelah kemarin kita di masa pandemik ini, ya kita kegiatan sosial bareng teman-teman gitu. Bareng teman-teman, musyawarah peduli, kita teman-teman, Masya Allah ternyata apa ya, semangatnya luar biasa. Terus di kajian sendiri kita juga di saat memang kita nggak boleh kumpul-kumpul kan masa PSBB ini ya kita buat kajian online. Seperti itu, Kang. Nah, yang mungkin jadi penasaran ikutan juga. Iya, makanya itu dia, makanya saya beruntung banget bisa bertemu dengan teman-teman yang punya semangat luar biasa gitu kan untuk bisa menjadi lebih baik, jadi ikutan ketular gitu. Nah, yang mungkin jadi penasaran teman-teman followers itu kajian musyawarah itu emang sengaja dibuat eksklusif atau enggak sih? Itu gimana tuh? Kok kayaknya yang itu cuma artis doang gitu atau public figure doang, kita boleh ikutan enggak? Banyak yang menyangka seperti itu. Ya makanya perlu dijawab. Sebetulnya kajian musyawarah tuh nggak ada bedanya sama kajian-kajian teman-teman semua mungkin di lingkungan teman-teman mainnya, apa teman sekolahnya, atau teman arisannya. Sama seperti itu, kajian musyawarah itu kajian teman-teman yang notabene teman-teman yang memang pengen kumpul-kumpul gitu kan, bareng-bareng tidak hanya untuk kumpul-kumpul tapi dapat ilmu. Tapi kita sadar karena kita notabene sebagai public figure, pastikan apa yang kita lakukan terlihat lah ya, terkesan eksklusif. Sebetulnya enggak juga. Kalau dibilang kajian musyawarah itu paling pekerja seninya dari ya paling cuma sekitar 30% kali Kang. 70%-nya itu teman-teman yang penggerak dakwah, teman-teman yang memang notabene pengen hijrah, apa saudaranya atau gimana. Tapi memang kan kita nggak bisa ngundang terlalu banyak berhubungan dengan kapasitas ya Kang. Tapi kita buat setahun 2 kali sebelum pandemik ini, kita buat yang memang buat umum, kita buat di masjid. Biasanya lebih kita bilang tablik akbar ya, musyawarah. Kemarin sempat kan sama Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz Adi Hidayat, kita buat di MRBJ, terus di Masjid Raya Kebayoran Residen juga kita buat. Jadi memang untuk mengobati, untuk teman-teman yang ingin bergabung ya kita momennya itu dia, kita buat umum itu setahun 2 kali Kang. Tapi kalau di internal kita nggak mungkin mengundang karena kapasitasnya kan juga banyak, paling kita cuma 100-150 orang Kang gitu. Dan teman-teman sama kebutuhan atas ilmunya kan kadang-kadang kita pengen belajar tuh benar-benar fokus belajar ya, yang nggak bisa terlalu rame. Nah sebetulnya sama aja sih Kang, kita juga butuh untuk bisa apa ya, bisa fokus lah untuk belajar gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi bukan eksklusif kan, sebenarnya memang open juga. Buktinya gue bisa masuk kan, bukan artis ya. Dan kita live IG juga kan Kang. Iya makanya kan kalau ilmunya bisa di IG juga, di YouTube juga kita upload di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa melihat isi kajian kita selama di musyawarah gitu. Iya, tapi yang menarik Mas sebenarnya dari itulah yang namanya kajian kan apa namanya keberkahan ya. Memang keberkahannya silaturahim, berkahnya majelis ilmu gitu. Akhirnya kita bisa bersinergi bareng gitu kan. Saya punya
Ini gara-gara itu tuh bisa ketemu sama orang-orang yang memang bersinergi dari situ. Nah, termasuk juga dengan Mas Dimas, yang saya lihat sekarang mulai aktif banget di dunia bisnis. Ada apa aja tuh? Ada Tudi, Dorok Dok, YouFit, apa lagi ya? Apa lagi Mas? Iya, boleh. Ya kan? Oh, udah banyak kan? Itu Udah aja. banyak. Nah, maksudnya Itu tuh aja. gini, kita bahas tentang YouFit sekarang. YouFit karena saya di sini juga berpartner sama Mas Dimas gitu. Yang pengen tahu mungkin teman-teman saya di followers gitu, YouFit itu dibangun ya sebelum pada saat dulu tuh Mas Dimas tuh mulai tadi aktif di kajian kayak begitu atau sebelumnya sih Mas? Ceritain dong awal mulanya gimana bisnis YouFit itu? Ya, YouFit sih sebetulnya memang kita kan suka olahraga nih berdua ya. Memang Waduh, iya hobi aku kelihatan. Kayaknya sendiri, barusan juga bahas hobinya. olahraga ya kayaknya. Tadi sebelum pandemi kan dari tahun sebelumnya olahraga emang hobi, tapi di saat tahun 2016 udah mulai olahraga yang lebih membutuhkan apa ya, daya tahan yang lebih ya, endurance. Itu kan maraton Ya. 2016. Alhamdulillah dari 2016 itu rutin lah maraton, tuh setahun bisa 2 kali. Ya muter-muter aja gitu. Muter-muter, dan maraton itu kan jaraknya cukup jauh ya, 42 kilo. Jadi olahraga yang memang butuh persiapan. Dan kalau butuh persiapan kan tidak hanya dalam bentuk latihannya, tapi dalam bentuk asupannya itu juga penting, dari makanan yang kita konsumsi, terus dari vitamin-vitamin yang kita konsumsi. Awal mulanya sih dari seperti itu sih, gimana ya, pengen ini nih apa, butuh asupan vitamin yang tidak kimia, tapi ya bisa dibilang herbal gitu ya, dari alam-alam gitu ya. Aku dari awalnya kan suka banget tuh ya, biasanya kalau sedikit radang tenggorokan udah nggak enak tuh meres lemon gitu. Meres lemon, terus habis itu pakai madu dicampur terus minum. Tapi malesnya itu loh yang biasa. Nah, biasanya ya itu dia, kalau laki tahu sendiri ya Kang ya. Paling males itu ya. Berarti itu Mbak Dini yang meres ya? Sebelah ini gitu. Nah, iya. Biasanya kan gitu tuh. Nah, dari awal mulai dari situ Kang. Terus alhamdulillah ketemulah teman yang memang bisa menjawab dari permasalahan kita inilah untuk mengkonsumsi vitamin. Ya udah, feeling pada saat itu pikir ya kenapa, ya udahlah, awalnya ya cuma untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi selanjutnya ya ternyata orang pada suka gitu. Iya, masalahnya itu bukan masalah berkahnya itu, jadi pada suka. Orang pada suka, ya udah, jadi sekarang ya udahlah kita jadiin usaha aja lah gitu. Seperti itu sih Kang. Masya Allah ya. Dan udah jalan 3 tahun ya, bukan kemarin-kemarin ya. Kira-kira. Udah jalan 3 tahun, Masya Allah gitu. Nah ini juga teman-teman juga pada tahu ya bahwa saya udah mulai bantu Mas Dimas dan Mbak Dini untuk dari segi mentoring reseller. Kan awalnya kan YouFit ini jualannya tuh murni dari kalian berempat, yang saya tahu itu kan berempat itu Mas Dimas, Dini, Dea sama Reddy gitu. Di awal apa namanya? Ya, awal-awalnya tuh jualan itu end user aja. Terus bulan lalu kita akhirnya buka peluang untuk reseller. Nah mungkin teman-teman perlu tahu apa sih motifnya Mas Dimas mulai kepikiran untuk buka reseller, apakah karena pandemi atau karena apa tuh? Coba jelasin Mas. Iya, awalnya pasti pengen lah yang apa yang kita, produk yang kita buat ini tidak hanya bisa langsung ke end user gitu. Kalau end user kan pasti banyak teman-teman juga yang minta, ini bisa nggak sih kita pengen jualan juga gitu. Banyak sekali permintaan-permintaan seperti itu. Kalau ke end user kan mereka buat konsumsi ya pastinya kan ya. Iya, betul. Akhirnya karena banyaknya permintaan dan kita lihat di kondisi pandemi sekarang ini, kayaknya teman-teman banyak sekali yang pengen memulai mencoba untuk usaha gitu. Kalau mereka langsung menjadi produsen, ibaratnya memproduksi suatu produk kan butuh effort ya Kang ya. Gitu, nggak mudah gitu. Jadi kayaknya buat langkah lebih mudah ya, gimana caranya bisa menjual produk yang kita jauh tahu manfaatnya dan kita juga menggunakan produk itu gitu. Jadi kita tahu manfaatnya gitu. Karena aku sendiri selalu menjual, berbisnis produk segala sesuatu yang memang aku suka, yang aku juga bisa merasakan manfaatnya. Beda gitu ya Kang ya. Kalau kita betul. Kita tahu manfaatnya dan kita juga suka sama yang produk yang kita juga mungkin nggak memakai produk itu, atau kita ya cuma sekedar tahu gitu. Beda ya Kang. Iya. Jadi karena permintaan itu sih Kang, banyak sekali permintaan itu dari dulu ya Yang ya.
Ya dulu alhamdulillah ketemu Kang Dewa, ya Kang Dewa akhirnya bisa membantu kan, Masya Allah. Makasih Ya, ya Kang ya. iya sama-sama lah. Kita kan sama-sama ini saling-saling support, saling dukung ya. Nah, itu mulai pada komen tuh kan, aduh pada baper tuh ngeliat kalian berdua ya. Ada yang Gak nanya tuh, marah. Mbak Dini kesibukannya apa aja sekarang katanya. Biasanya kan ini teman-teman pada tahu ya, Mbak Dini itu paling paling cerewet kalau masalah kajian. Oh, hayu hayu itu beliau nih. Nah, sekarang kesibukannya apa aja Mbak sebagai istri yang baik? Kesibukannya karena memang kondisi COVID kayak gini, ya memang aku lebih banyak di rumah sih. Iya. Nggak keluar-keluar, bisa dibilang hampir jarang banget keluar gitu kan. Terus ngapain ya? Paling ngintilin ini aja Mas Dimas doang sih, Kang. Oh, dikawal terus ya? Kemana dulu? Kemana dulu aku gitu. Oh, Tapi dikawal alhamdulillah terus. ya. Tapi alhamdulillah kondisi sekarang era digital ya Kang ya. Jadi memang meskipun kita di rumah, asal kita punya kemauan, ya insya Allah kita bisa tetap menjalankan usaha kita gitu ya. Iya, Dengan media sosial yang kita punya. Sebetulnya kan tinggal masalahnya kita mau apa enggak gitu ya Kang ya. Daripada setuju. posting, kepoin Instagram orang, lebih baik kita pakai untuk jualan ya Kang. Iya dong. Atau menyebarkan suatu hal-hal positif kan di situ gitu sih. Iya. Jadi memang Makanya selama juga ini kita juga paling kontrolnya gitu sih. Iya benar. Makanya teman-teman ini juga perlu tahu ya. Kan bulan lalu kita bikin program untuk reseller tuh YouFit kan. Itu dalam sebulan langsung banyak ratusan orang join dan mereka tuh pada pecah telur cepet gitu. Pertama mungkin karena kepepet kali ya, dalam artian mendadak semuanya jago jualan gitu. Kedua ya kita juga support gila-gilaan. Saya sebagai seorang mentor, coach itu kan membantu teman-teman jualannya supaya gila-gilaan. Ketiga produknya memang produk market fit gitu, bukan cuma sekedar produk yang asal buat, tapi juga memang fit to market. Terbukti kan, saya aja suka tiap hari saya minum ya. Saya bahkan sebelum gabung YouFit aja saya minum YouFit-nya gitu. Sama kayak tadi Mas Dimas bilang, kalau kita jualan produk yang kita pakai, yang kita konsumsi, energinya bakal beda gitu. Nah mungkin Mas Dimas sendiri ini nggak apa kayak semacam kepada reseller itu ada treatment khusus nggak sih buat resellernya? Supportnya tuh gimana sih kalau dari Masnya gitu sama Mbaknya? Sudah banyak sih yang posting, ngetek-ngetek ke kita gitu ya. Ya makanya kita senang ngelihat semangatnya teman-teman, apalagi teman-teman yang reseller ini juga merasakan manfaatnya gitu. Ya kita support pastinya kan kita bantu juga di konten-konten yang ya tentang produk knowledge itu sendiri gitu ya, manfaat-manfaatnya segala macam. Gitu sih Kang sebetulnya. Iya dan yang menarik adalah tadi ya, karena kan ya tadi lain namanya bisnis itu kan kolaborasi ya teman-teman ya. Mungkin sudah tahu juga kolaborasi Mas Dimas, Mbak Dini, Reddy dan Dea bagian mana, saya bagian apa, bagian produksinya bagian apa. Ini yang menarik teman-teman di luar layar sebenarnya di belakang layar kan. Pada saat saya minta ke Mas Dimas dan Mbak Dini itu, Mbak bikinin video ya, saya bilang gini-gini. Ini enaknya kalau nyuruh ke artis gitu kan. Itu langsung profesional, langsung cepet, gercep gitu kan. Nah beda kita yang bentar sekali take kayaknya gagal mulu gitu. Ini enaknya berpartner sama mereka berdua nih ya. Nah itu yang nanya daftar resellernya ke siapa, langsung cek aja nanti di bio Instagram saya. Di sana udah ada linknya, teman-teman silakan klik aja. Nanti akan masuk ke bagian linknya untuk daftar di reseller. Udah banyak banget yang join, hari ini aja udah lumayan banyak. Nanti teman-teman bakal langsung ketemu sama saya di grup khusus yang itu nanti dibina dari segi keilmuannya. Jadi sebenarnya mungkin juga Mas Dimas pasti di sini tahu lah ya sistem di YouFit itu. Kita kan YouFit paket reseller itu 4 kalau nggak masalah saya. 4 kan, jual 4 pieces. 4 pieces bayar cuma 400-an ribu. Nah ini mungkin saya cerita bentar buat teman-teman semua. Kalau ada ikutan join reseller orang lain, katakanlah bisnis apapun, biasanya tuh biaya daftarnya tuh ada. Kalau ini mah Anda daftar, dapat produknya, di mana produknya tuh bisa Anda konsumsi, bisa Anda telan habis gitu. Nah, gak cuma dapetin profit, tapi juga benefit. Benefitnya adalah dari mentoring kita dan tim kita gitu. Jadi teman-teman gak cuma sekedar dapat produk. Ada yang cuma dapat produk, ada yang cuma dapat online course, misalkan kelas ya. Saya punya online course, workshop saya bulan depan nih, bulan ini tepatnya, informasi tanggal 21 itu saya ada workshop, harganya 5 juta, 7.700.000 ya, 5 juta minimalnya. Nah, itu untuk belajar sama saya, Mas, gitu. Jadi orang tuh kalau belajar niat, biasanya sih orang-orang yang sudah punya bisnis, jadi dia berani investasi bayar 5 juta, 7 juta. Nah, teman-teman yang join di YouFit ini, keilmuan yang sudah saya modulnya ada, udah saya sediakan, teman-teman bakal dapat akses free, karena sudah jadi bagian dari YouFit team, gitu.
Kalau dari Mbak Dininya sama Mas Dimas, apa harapan terbesar terhadap UFIT dan juga teman-teman UFIT timnya reseller ke depan? Ya, yang pasti mudah-mudahan dengan kita open reseller ini ngebantu banyak orang ya Kang, gitu kan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, gitu kan. Banyak banget orang-orang yang terdampak, yang mereka memang dirumahkan, itu banyak banget gitu kan. Dan mudah-mudahan ya itu tadi, kita open reseller bisa membantu mereka yang terkena dampak. Mungkin juga kalau misalnya mereka akhirnya ada juga kan yang work from home, akhirnya mereka gajinya dipotong jadi cuma dapat 50% atau enggak. Kayak kemarin aku pergi ke salah satu restoran ya, mereka itu dibayar cuma per harian, mereka dibayar harian dan mereka cuma masuk 10 hari doang dalam sebulan. Hariannya berapa sih gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini juga bisa menjadi penghasilan tambahan buat teman-teman yang terkena dampaknya gitu kan. Karena prinsip kita berdua dari awal kita bikin baju koko 2D itu, kita kan juga dari seller ya. Kita tuh nggak mau masuk sendiri, tapi kita pengen orang-orang di sekitar kita juga merasakan itu juga gitu loh. Jadi sukses jangan sendiri, sukses tuh harus bareng-bareng. Apalagi ibaratnya kita sesama muslim harus saling bahu-membahu, saling bantu satu sama lain. Perekonomian umat itu harus kita ciptakan. Dan pengen itu juga sih Kang, pengen makin banyak orang Indonesia yang jadi pengusaha. Awal mula juga aku usaha jualan barang orang Kang. Awalnya tuh gitu ya? Iya. Itu yang gede atau yang mana? Baju muslim ada juga Kang, dulu jualan baju muslim. Jualannya dulu di depan-depan toko-toko grosir. Kalau mau 3 bulan mau lebaran itu ya nyewa tempat di depan di toko-toko grosir, di depan kasirnya. Terus pulang syuting segala macam mampir jualan baju segala macam. Sempat ngerasain kayak gitu Kang 2 tahun. Itu kondisi udah jadi artis, Mas. Udah. Berarti kan tadi pulang syuting, berarti orang udah jadi artis dong. Iya, orang nanya pada saat kenapa kok mau-mauan gitu segala macam. Karena ya itu aku ngerasa aku apa ya, jadi pengusaha tuh bukan hanya keuntungan yang kita dapat ya. Tapi kita di saat orang bisa membeli produk kita dan apalagi orang merasakan manfaat dari apa yang kita jual tuh ada kepuasan sendiri gitu kan. Beda gitu. Apalagi dengan kita bisa orang bisa mendapatkan penghasilan tambahan, hasil tambahan dari produk yang kita jual. Itu beda Kang, meskipun kita tidak secara langsung kita bisa membantu secara langsung, tapi dengan apa yang kita jual ternyata kita bisa membantu untuk menjadi tambahan keluarganya. Itu ada kepuasan sendiri sih Kang di situ. Yang penting usaha pada saat itu nggak usah malu Kang gitu. Pada saat itu aku sih apa juga gengsi. Iya benar. Iya. Malu-maluin ya. Dulu malu-malu, awalnya malu-malu ya. Lama-lama jadi malu-maluin. Jadi malu-maluin ya. Iya. Nah ini banyak yang nanya gimana cara gabung jadi reseller dari Cika, terus juga dari Ajis, dari Anai. Silakan cek aja link bio saya, nanti udah live, klik aja link di situ ya. Nah bedanya mungkin Mas ya, kalau dulu Mas kan berarti itu offline ya, bener nggak? Offline dong. Kalau emperan gitu mah. Bener. Enaknya sekarang online tuh. Sekarang lebih mudah Kang dibanding dulu kan. Kalau sekarang ada online, nggak usah harus berhadapan langsung sama konsumen. Kalau dulu kan kita benar-benar buat menjual satu baju, gimana caranya bisa meyakinkan kalau memang yang tadinya orang nggak butuh jadi butuh mau beli baju kita gitu kan gitu ya. Terus gimana caranya bisa orang tertarik untuk nyampe ke toko kita. Nah gimana kita bisa memperkenalkan produk kita kalau produk kita itu layak untuk dibeli ya kayak gitu ya Kang. Senang sih hal-hal seperti itu. Itu masih jualan barang orang kan, bukan barang sendiri. Iya benar ya. Dan sekarang, ya makanya nanti langsung aja cek di bio saya ya. Nanti udah live ini cek di bio saya, nanti ada linknya diklik aja, nanti detailnya ada di situ kok gitu. Nah yang menarik tadi ya kisah perjalanan bisnisnya Mas Dimas sama Mbak Dini. Apa suka dukanya Mas? Apa suka dukanya Mbak? Apa yang paling diingat memori gitu ya? Waktu pas jualan di titik paling rendah. Kalau gue kan udah tahu ya, orang lu pada tahu tak? Gue bangkrut 7 miliar lebih, gue ditipu, gue diancam dibunuh dan segala macam. Kalau Mas Dimas punya pengalaman kayak gitu gak? Aduh, pengalaman sih banyak Kang. Salah satunya kan kita juga pernah terjebak dalam riba ya. Oh, oke. Terus kita bersih-bersih gitu. Banyak loh cerita itu, ada segmen khusus. Kita bersih-bersih. Terus ya karena itu juga kita pernah dulu ya itulah teguran dari Allah. Kita pernah gudang kita, tempat penyimpanan barang yang totalnya ribuan yard itu basah semua karena ada kebocoran.
Yang ya kayak gitu ya, benar-benar ya hal-hal seperti itu kita pernah alami ya. Ya kita menganggap ya itu apa ya, pembelajaran buat kita. Terus ya jatuh bangun bisnis ya. Tapi aku inget banget ada mentor bisnis aku juga, banyak teman-teman yang menjadi mentor bisnis aku ya. Bisnis jatuh bangun itu hal yang biasa gitu kan. Kalau kita jatuhnya 13 kali ya bangkitnya harus 16 kali, Kang. Ini segitu. Yang penting kita masih punya semangat dan terus mencari terus di mana sih sebetulnya pembelajaran gitu kan, kesalahan kita gitu. Kayak gitu. Dan jangan lupa silaturahim. Bisnis itu lancar karena silaturahim itu yang terpenting tuh, Kang. Iya. Dan juga saya sangat punya belief ya, punya kepercayaan bahwa bisnis itu terlahir karena silaturahim gitu ya. Terbukti kan pada saat saya berpartner dengan Mas Dimas, Mbak Dini, itu gara-gara ada silaturahim ya. Ketika kawan-kawan juga bertemu itu gara-gara silaturahim. Jadi sangat valid banget yang namanya silaturahim itu memperbanyak rezeki itu benar-benar ada. Dan juga sama yang hijrah itu teman-teman, yang bagi teman-teman yang sekarang masih ragu ya, mungkin ninggalin riba ragu, terus hijrah juga ragu gitu kan. Tenang aja ya, udah hijrah mah insya Allah teman-teman bakal diluaskan rezekinya, dilapangkan segala wasilah rezekinya. Itu udah terbukti ada dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka baginya jalan yang luas dan rezeki yang banyak. Terbukti sekarang Mas Dimas, Mbak Dini punya peluang usaha banyak, punya bisnis juga lumayan banyak gitu kan, dan bisa buka peluang usaha buat kawan-kawan semua. Oke, teman-teman silakan yang mau join resellernya klik aja link di bio saya ya, gak usah nanya gimana cara join resellernya, langsung klik nanti link di bio saya ya. Oke, Mas, pesan buat teman-teman pengusaha yang mungkin sekarang kena COVID, Mas. Pesannya ya paling kalau yang masih yang punya usaha, kalau memang kan ini kondisi yang luar biasa ya. Jadi kalau memang usahanya ternyata memang tidak bisa untuk melawan arus ya, lebih baik menepi dulu gitu ya, menyesuaikan dengan produk-produk yang memang bisa diterima di kondisi sekarang ini. Nah, kalau menurut aku terus banyak silaturahim, dan itu dia, Kang, semangat jangan sampai kendor. Iya, gitu. Harus tetap semangat, boleh usaha lagi turun, tapi semangatnya jangan sampai kendor. Banyak belajar juga dengerin live IG-nya Kang Dewa pastinya untuk bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan di usahanya. Justru aku sendiri sering lihat IG antum ya, Kang, semangat-semangatnya, gitu. Masya Allah. Jadi kita bukannya berarti tidak terdampak, tapi di saat kita ibaratnya mendapatkan nasihat atau apa ya, untuk gimana sih menyikapi dengan permasalahan sekarang ini ya, kita dapat kayak energi baru gitu ya, Kang ya, Masya Allah. Iya. Itu sih. Iya, memang harus saling mengingatkan sih, saling memberikan motivasi gitu kan, menginspirasi. Jadi sosmed itu digunakan bukan cuma sekedar buat curhat ataupun kepo-kepo, tapi benar-benar berdakwah juga gitu. Iya. Mbak, itu bedanya YouFit Immuno sama YouFit Lemon apa sih? Mungkin teman-teman pada kepo. Oh iya, langsung praktek. Ya. Karena kalau dia di mana aja dibawa YouFit, mau makan soto campur YouFit, minum teh campur YouFit. Makan bakso pakai YouFit. Jadi mau makanan, minuman semua. Iya, semuanya dicampur sama dia. Jadi kalau bisa mie soto tuh nggak pakai jeruk nipis lagi, langsung lemon aja dituangin. Asamnya dari situ ya langsung ya. Iya. Oke, jadi kan kita punya 3 produk ya. Iya, mana? Lemon, Slim, dan Immuno. Ada 3 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton video ini pengen nyobain, monggo nanti mending sekalian jadi reseller, beli 4. Jadi reseller langsung, dibina sama saya langsung. Tuh 3 tuh. Oke, apa aja tuh? Nih kita, ada 4 sebenarnya sama madu ya, Kang. Cuma madu. Madunya ini ya. Oke, Ya, Bifit. Nah, kalau si lemon ini semuanya ini produk-produk kita semua ini adalah dia pure, nggak pakai pengawet, nggak pakai pemanis, nggak pakai pewarna buatan. Jadi benar-benar murni dari kandungan semuanya ini. Kalau si lemon ini sebenarnya fungsinya hampir sama kayak ini, kayak Slim. Ya, sama-sama bisa menguruskan. Ya kan? Ya, ada menang cewek ini. Favorit aku banget, kan.
Waduh kan. Ini favorit banget. Iya, iya, iya. Parah, ini favorit aku banget. Aku jadi kalau misalnya ngerasa lagi guilty feeling abis makan banyak, bodo amat ya aku minum langsung ini. Dan harusnya di sini ada takarannya kan, 3 sendok makan. Tapi aku kadang-kadang langsung aku tuangin aja di cangkir, setengah cangkir gitu kan, pakai es batu. Aduh, Masya Allah itu enak banget. Kayak gitu. Dan banyak banget testimoni dari si YouFit Lemon ini. Salah satunya mama aku sih. Mama itu turun 8 kilo minum ini. Dan banyak juga teman-teman yang testimoni turun banyak banget berapa kilo dari minum ini, 1 botol mereka bisa turun 1 kilo, 1-2 kilo. Iya. Gitu. Terus kalau kadang-kadang orang juga suka takut kan, aduh kalau minum lemon nanti sakit mah. Justru salah. Lemon ini sifatnya kan basah, lambung kita juga sifatnya basah. Jadi insya Allah aman, karena aku juga ada sakit mah kan. Dan terapi mah itu bagusnya memang pakai lemon. Itu salah satunya gitu. Dan kalau buat ibu-ibu nih, bisa juga buat nyuci yang amis-amis. Nyuci ikan pakai ini. Terus nyuci ayam pakai ini. Coba nyuci gitu. Cuci. Jadi ada lemon-lemonnya gitu dong rasanya. Enggak. Buat dicuci buat menghilangkan bau amis. Ngilangin bau amis pakai lemon. Kan? Kayak gitu, kayak gini. Terus manfaat tambahan ya. Iya, manfaat tambahan lagi. Terus pernah ada jerawat, teman aku ada sariawan, ada jerawat dipakai langsung. Gila, kayak masa masker diginiin gitu. Kang, coba. Terus gue harus jerawatan dulu ya. Kalau si sariawan kumur-kumur pakai ini sih. Nah, udah coba tuh kalau sariawan benar. Terus kalau ini, kalau si slim ini komposisinya tuh kan ada macam-macam. Dan komposisi buah-buahan di sini tuh ada kiwi, stroberi, ada lemon, ada apel. Itu buah-buahan yang gampang banget bikin kita langsung set gitu aja. Langsung udah itu doyan gitu ya. Iya. Iya, terus di sini juga ada daun mintnya, terus ada ada serai juga, ada madu juga, sama kayu manisnya juga gitu. Ini enak banget sih, favorit. Kalau aku favorit ini, Kang. Ini imun booster nih. Ini enak banget juga rasanya. Sama itu. Kalau mau itu favorit banget itu. Mau lari rasanya itu loh. Rasanya tuh yang bikin nagih, apalagi dingin-dingin minumnya. Sebelum olahraga minum ini, waduh, ini kan ada jahe, ada apel, ada madu, ada lemon, ada kunyit. Lengkap deh banget, ada serainya juga. Tapi rasanya itu, Kang, sering juga minum ini ya? Sering. Minumnya digini nggak, Mas? Atau ditambah air? Atau gini? Yang imuno? Sebetulnya cukup minum ini tuh 2 sendok makan sekali minum 2-3 sehari bisa 2 kali. Nah kalau aku minumnya langsung plek-plek aja saking masuknya. Tapi katanya nggak apa-apa. Kemarin sempat tanya juga sama dokter Zaidul kan, nanya juga, dok ini kan ada apa kunyitnya ya, ini minum berapa banyak dengan porsi yang aman, yang maksimal berapa? Katanya nggak apa-apa kok, tiap hari sehari untuk minum 1 botol ini nggak apa-apa, dia bilang. Aman gitu. Ya? Alhamdulillah dong. Ada yang nanya tahan berapa lama? Tahannya berapa lama katanya Mbak? Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya insilnya belum dibuka, ini selalu ada expired date-nya di sini, dan rata-rata 6 bulan. Sebenarnya bisa tahan 1 tahun, Kang. Cuma demi keamanan dan kenyamanan semuanya kita bikin 6 bulan. Betul. Gitu. Tapi belum dibuka. Iya, selama belum dibuka. Kalau udah dibuka, itu dimasukin ke kulkas bisa 1 bulan. Cuma kalau kita rutin minumnya, ini mah nggak sampai sebulan, seminggu juga nggak. Seminggu aja juga. 3 hari. Gua 3 hari ya, sama 3 hari juga gua. 3 hari, makanya kan, di rumah pasti minimal 8, Pak. Minimal banget tuh 8 sebulan. Minimal banget saya ya. Itu pasti 8 udah. Karena udah pasti habis, apalagi rajin olahraga. Ya, aku pernah 2 hari, Kang. Buset. Dipakai mangkok ngebaso mah ya wajar atuh. Karena kan aku makan bakso, aku pakai ini buat ganti cuka. Iya. Mau mesen es lemon tea, mesen es teh aja, lemonnya pakai ini gitu kan. Pokoknya semuanya aku campurin ini. Ini selalu standby di tas aku. Oh, pantas gitu. Kalau kayak gitu. Tuh harga berapa banyak yang nanya? Beda-beda ya kalau nggak salah ya. Ke reseller kita aja ya. Ada kok di sini reseller kita. Teman-teman silakan nanti yang ada di kotanya pesan ke reseller. Nanti mungkin banyak yang komen di sini atau mungkin postingan di YouFit Lemon nanti di officialnya @YouFitLemon. Banyak nanti yang komen resellernya tuh silakan tanya ke mereka. Kalau misalkan teman-teman pengen nyoba beli langsung kayak saya, kalau pas pertama kali dulu beli 8 langsung ya. Berapa ratus ribu gitu dulu. Lumayan lah, hampir 1 juta ya. Tapi ya
ya nggak jadi masalah, wong itu ke minum semuanya gitu. Apalagi saya sama istri termasuk yang juga rutin minum tiap hari gitu. Kayak di Padang ada enggak? Biasanya dikirimnya dari pusat sih, dari Depok ya, dari kita tuh di Depok ya, insya Allah dikirim dari ini. Dan harganya terjangkau banget, ya dibandingkan manfaatnya mah itu sangat-sangat terjangkau ya. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung beli 4, nyobain semua produknya, yang tadi ada 3 ya, UFIT Lemon, UFIT Slim, sama Immuno, saran saya mending cobain untuk paket start kit-nya reseller, sekalian jualan juga belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak juga ya gak jadi masalah, beli 2, 3 juga gak jadi masalah. Bisa ke reseller, teman-teman yang dekatnya. Iya, benar. Makanya di pakai start kit kita reseller itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk merasakan, Mbak. Karena kan kalau gak lucu juga jualan tapi gak pernah nyobain gitu kan. Nanti jualannya gak pol-polan. Kalau udah nyobain, banyak testimoni Mbak yang masuk di reseller tuh, oh iya gue jadi sekarang jadi lebih seger gitu kan. Terus juga ada yang turun berapa kilo, tadi juga ada yang komen turun berapa kilo gitu ya. Ada juga yang efek sampingnya tuh sering ke air ya, karena mungkin itu juga salah satu efek yang sangat bagus. Ya, dan banyak lah, pokoknya testimoni udah seabrek. Nah, tuh pada komen tuh yang Sulsel, silakan kontak ke UFIT Sulsel, di daerah mana-mana, silakan lah. Ke reseller aja, teman-teman ya, banyak banget kok, insya Allah ya. Oke, mungkin Mbak, pesan terakhir buat Mama, dari Mbak Dini, mungkin Mama yang sering kali baper dalam berjualan, ya. Baper dalam bermain sosmed. Apa pesannya, Mbak? Mau mendapatkan penghasilan tambahan, Iya. mau mendapatkan penghasilan yang terkena dampak COVID, mau kurus, mau hidup sehat, ya harus bergabung sama UFIT. Ya, iya. UFIT Immuno sama UFIT-nya. Iya, jadi tagline kita, campaign saya biasanya ke teman-teman tuh, di UFIT itu kita sehat secara fisik dengan produknya, dan sehat secara finansial dengan profitnya, gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, udah banyak tuh yang komen, reseller dan segala macam. Langsung aja nanti cek di bio saya ya. Baik, itu aja mungkin ya Mas untuk sore ini. Makasih banyak nih udah bersedia hadir 40 menit. Makasih banyak loh Kak. Ya insya Allah nanti ketemu lagi lah di Bintaro. Udah aman kan nih? Gue jadi work from home lagi loh kantor gue di sana. Aduh, jadi gimana ini? Kantornya kayaknya harus ke Sentra Menteng, ke kantor kita kayaknya. Oh iya kayaknya. Aduh gitu kan. Ini jadi teman-teman yang sekali lagi ya, jaga diri baik-baik, COVID tetap ada, teman-teman harus jaga protokol. Mas Dimas, makasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama Kak. Tadi ini masih banyak, ketemu lagi insya Allah nanti. Iya, siap insya Allah ya. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi perjalanan kisahnya Mas Dimas dan Mbak Dini pada saat pertama kali hijrah kayak apa, terus juga kenapa beliau aktif di musyawarah, bagaimana aktivitas di musyawarah, termasuk aktivitas bisnisnya ya. Ada beberapa bisnis, ya salah satunya adalah UFIT. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang pengen gabung jadi UFIT Team, bahasa kita di reseller itu UFIT Team, silakan aja klik link yang ada di bio saya. Nanti di situ ada keterangan untuk join di dalamnya itu kayak apa. Berapa modalnya? Modalnya kurang lebih 400 ribuan. Benefitnya apa aja? Banyak ya benefitnya, termasuk salah satunya adalah di mentoring sama saya langsung dan tim, dan bakal ketemu rutin lewat grup Telegram dan juga Zoom meeting ya. Jadi insya Allah teman-teman ini menjadi wasilah rezeki buat kalian semua yang pengen dapat penghasilan tambahan. Kalau misalkan pengen join, silakan klik link di bio saya. Gimana caranya? Langsung aja. Nanti udah live ini, klik join di dalamnya. Sehat fisik, sehat finansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.